I thought of this before over a million times. Who would ever thought that it would be our time? I just know it, 'cause you're the one. It ain't a selfish love when I'm with you. Remind me of the love so I know it's true. I'll just say it, you are the one. Won't you be my BFF forever? Won't you be my partner after this world? We'll see when we believe it together. The dreams are meant to be, 'cause you're the one for me. I never thought that I would ever feel this way. I ask Allah to bless you every single day. I'll just say it, 'cause you're the one. And when times are tough, we've got the world to see. Standing right beside you's where I wanna be. I just know it, you are the one. Won't you be my BFF forever? Won't you be my partner after this world? We'll see when we believe it together. The dreams are meant to be, 'cause you're the one for me. I prayed about this just over a million times. Who would ever thought that I could call you mine? I just know it, 'cause you're the one. And when there's gray in our hair and we've not much to do, I wanna spend the rest of my days with you. Oh, don't you know it? You are the one. You are the one. Oh, won't you be the one? Assalamualaikum, this is your brother Raif, and I'd like to thank you for watching this video. Join me on Facebook, Twitter, and Instagram and let me know what you think. For more awesome videos from Awakening Records, don't forget to subscribe. I just know it, Assalamualaikum Raffi. 'cause you're. Halo, perkenalkan saya Febrian atau biasa dikenal sebagai Wortel Lemes. Saya adalah Halo, salah Raffi. satu kreator di YouTube. Saya bermain game FPS dari umur 11 tahun. Apakah saya jago? Tentu tidak dong. Assalamualaikum, Salah satu game Raffi. FPS saya adalah Valorant. Halo Raffi. Sets, kalian pernah dengar nama Sets atau tahu agen ini? Sets adalah agen yang sangat pasif karena dia harus menunggu duelisnya maju karena dia adalah support. Tapi kamu bisa menjadi Sets duelis. Sets adalah agen yang dapat menyembuhkan dirinya sendiri dan juga menyembuhkan teman dalam satu timnya. Aku juga suka skill wallnya karena menghalang peluru dan juga menghalang pandangan musuh. Sets dapat memperlambat. Halo, assalamualaikum Raffi. Assalamualaikum Raffi. They say that
It's so real, I gave it up all for you, and there ain't nothing that I won't do. All I know deep down inside is what I feel, and it's so real with you. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. They say you're out of your mind. Don't you know that love fades away? They say it only brings you pain. But what I feel is so real. I give it up and turn to you, 'cause I know what your love can do. Oh Allah, open up our hearts and make us feel how it's so real with you. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk sahabat Evapora yang di sore hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Yes, senang sekali saya Iram Suraman kembali hadir untuk ngabuburit bareng expert untuk edisi yang keberapa ya? Oh, edisi yang ke-15. Luar biasa ya. Sore hari ini semoga semuanya tetap bahagia ya. Oke. Dan hari ini hari Ahad atau hari Minggu tanggal 17 April 2022. Untuk Anda yang sudah bergabung, bersiap karena untuk expert kita di sore hari ini spesial banget untuk Anda yang masih setia mengikuti rangkaian dari ngabuburit bareng expert yang diselenggarakan setiap sore ya. Dan juga ada yang di malam hari, ada yang di siang hari, dikondisikan tentunya dengan pembicara yang akan berbagi dengan kita semua. Baik, silakan kita akan cek dulu sapa-sapa dari sahabat Evapora yang sudah bergabung di sore hari ini. Sudah ada berapa orang ya? Nah, saya cek dulu ya untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung di sore hari ini. Sudah ada yang menjelang 100 partisipan di sore hari ini. Pastikan karena tema hari ini spesial banget, ya ini olah pikir dan olah rasa pemimpin bisnis. Bagaimana seorang leader mengolah pikir dan juga mengolah rasa ya, baik membangun tim ataupun bisnisnya di masa pas pandemi ini. Insya Allah semoga segera berlalu pandemi dan semua rekan-rekan sahabat Evapora dan juga startup untuk bisa terus bertumbuh menjadi
pebisnis yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, boleh dong sapa-sapa, sudah ada siapa saja yang sudah bergabung di sore hari ini? Oke, kita lihat dulu ya siapa saja. Ayo, sahabat-sahabat boleh diketikkan untuk nama dan wilayah dan juga bisnis Anda yang sudah bergabung di sore hari ini. Karena nanti akan hadir juga ekspertis kita yang akan berbagi di sore hari ini. Yes, oke. Baik, terima kasih, selamat sore Pak Ribut. Wah, nih Pak Ribut nih setia banget nih Pak Ribut nih ya. Oke, dari Bekasi juga sudah hadir ya Pak Ribut ya. Oke, dari Klaten sudah bergabung juga. Terima kasih. Saya cek juga supaya lebih besar tampilan di saya ya. Oke, ini dia ya. Oke, dari Garut, alhamdulillah Pak Nurholis ya sudah bergabung juga. Dari Ponorogo juga sudah bergabung. Siap-siap ya untuk Anda yang sudah bergabung lebih awal, saya akan bagikan hadiah loh dengan voucher GoPay senilai Rp500.000 untuk 5 pemenang. Yes. Oke, enak nggak tuh tiap sore dapat ilmu, dapat jalan rezeki, bisa beli buat buka puasa. Oh, enak ya. Baik banget Evapora ya. Terima kasih ya buat Mas Aris, Mas Isan, Mas Ipul dan juga Dr. Indah Nugroho yang selalu berbagi juga di Evapora dan juga Ngabuburit bareng di Expert. Oke. Oh ya, ada anak Jaksel nih gabung. Oke, anak Jaksel. Oke, Pak Isya ya, walaupun belum maghrib Pak Isya sudah hadir ya. Oke, siapa lagi ya? Dari Mardia, dari Madiun. Terima kasih Madiun sudah bergabung. Wah, senang sekali nih ya. Hari ini yang sedang dalam perjalanan, boleh kok tetap ikut menyimak. Pastikan tetap safety riding, safety driving ya. Keselamatan tetap poin nomor 1 ya. Mendapatkan ilmu juga boleh dong dengan tetap fokus ke depan tentunya ya. Oke. Yuk. Siapa lagi yang baru bergabung? Ayo dong, semangat dong. Puasa kita sudah menjelang pertengahan dari perjalanan kita selama di bulan suci Ramadan ya. Pastikan semangatnya terus menaik ya, terus bertumbuh untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Wah, sudah ada yang resen saja nih Pak Akbarus dari Tasikmalaya. Nanti ya, yang mau Q&A, sabar. Nanti ada waktunya kita bertanya langsung kepada narasumber kita di sore hari ini. Dari Ciwidey, wah kebun stroberinya mau dong dikirim ke studio Evapora, kirim aja ya. Oke, Zuanda Ayah Zahida dari Singkawang, terima kasih. Pak Zuanda pakai Z, set ya. Waalaikumsalam dari Gunung Kidul. Terima kasih. Ayo semangatnya di sore hari ini supaya saya bisa menyapa-nyapa terlebih dahulu dan juga bagi-bagi hadiah. Boleh dong kasih semangat juga lewat pantun-pantun yang istimewa dari sahabat Evapora yang masih setia sampai dengan hari ini. Yuk. Area Surabaya hadir ya Bu Titin, terima kasih. Matur suwun. Nah, semoga bahasa Jawa saya bisa diterima dengan baik ya. Oke, sama orang Jawa, saya orang Jawa Barat. Oke, Tasikmalaya dari Dubai. Ini serius dari Dubai. Luar biasa kalau Dubai hadir ya. Oke, dari Depok, Jombang. Dekat-dekat itu ya dengan tempat tinggal saya. Ayo. Coba dong kasih tunai kemana-mana. Dress code saya hari ini dengan warna merah. Yang merah nggak boleh lolos. Ini ada yang endorse saya. Dari Garut, Tasikmalaya. Yuk, lebaran sebentar lagi ya. Padang Agam. Waduh, Padang Agam. Terima kasih. Dari Padang, Sumatera Barat ya. Oke, yuk dari Malang. Waduh, Malang juga tempat yang istimewa. Pokoknya di Indonesia tuh berbagai tempat sangat istimewa buat saya ya, karena punya keunikannya masing-masing. Oke, Mujab Indramayu hadir. Wah, keren banget. Ngabuburit Pantura. Yes, Pantura jalannya lurus ya. Jangan lupa tetap fokus dengan perjalanannya ya. Pastikan menjaga jarak dengan kendaraan di depannya. Oke. Polewali Mandar, maaf. Berarti saya butuh konsentrasi ya. Maaf ya, Polewali Mandar, Sulawesi Barat hadir. Terima kasih. Oke, sudah siapkah untuk kita bagi-bagi hadiah ya? Mana sahabat-sahabat? Yuk. Karena sesaat lagi saya akan hadirkan narasumber kita yang akan menyapa kita ya. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama, siap-siap saatnya bagi-bagi hadiah. Instrumental akan berubah menjadi musik yang semangat. Oke, siap-siap ya. Ini dia. Oke, kita kasih pembatas dulu ya. Yo, ini nih kesukaan saya nih. Oke, supaya fokus ya. Oke.
Siap ya, kita kasih pembatas dulu. Terima kasih Mas Ilyas, Mas Raffi yang membantu. Oke. Dan juga ada Mas Irlan yang akan menulis siapakah pemenang yang paling cepat, paling tepat ya. Pertanyaan yang pertama, jawabannya yang seru dan kreatif ya. Siap ya, karena kita temanya tentang olah pikir dan olah rasa tentang pemimpin bisnis. Yuk, pastikan Anda konsentrasi. Pertanyaan yang pertama, orang sering pusing banget ya tiap awal bulan. Biasanya karena punya apa? Yo. Ayo jawab. Punya gaji, tagihan. Ayo. Ayo, semangat. Ye. Azan sebentar lagi. Ayo, karena punya dompet kosong. Iya. Kewajiban belanja, jodoh baru, cie jodoh. Yuk, banyak cicilan, bayarin dong. Ayo. Punya kepala, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya akan bacakan jawabannya ya. Orang sering pusing tiap awal bulan biasanya karena punya pikiran. Mikir ya. Oke, selamat ya. Nanti akan dipilih oleh tim operator kami dari Evapora. Pertanyaan yang kedua, siap-siap. Oke, kita tentang dunia transportasi karena sebagian sahabat Evapora sedang dalam perjalanan tapi setia ikut mengikuti acara kita ya, ngabuburit bareng di Expert. Pertanyaan kedua, untuk memudahkan orang menyeberangi sungai, biasanya dibangun titik-titik. Ayo. Wow, jembatan, mindset. Ayo, olah pikir, olah rasa. Tema kita istimewa loh hari ini. Ayo, jembatan cinta. Iya, curhat banget. Ini yang jomblo-jomblo ya, banyak doa bulan Ramadan. Doanya mustajab loh. Ayo, dibangunkan kapal. Iya, dibangun apa? Bangun ide, bangun rakit. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kita siapkan lagi ya pertanyaan dari nomor 2. Untuk memudahkan orang menyeberangi sungai, biasa dibangunkan jalan. Ya. Ayo. Ya. Orang sabar harus banyak berpikir, olah pikir, olah rasa. Yeay. Ya, hore. Siapakah yang menang? Tunggu, udah operator kami akan mengontak. Syaratnya harus ikut sampai selesai ya, nggak boleh ikut kuisnya doang. Nanti sama operator akan diberikan kepada yang lain. Sama MC juga nggak apa-apa ya. Siap, pertanyaan ketiga. Semangat semuanya. Ayo, semangat. Yuk, kasih pembatas lagi. Kakak-kakak operator yang ganteng-ganteng, yang baik hati. Yuk. Siap. Kita jalan-jalan ke luar negeri ya. Orang pengusaha itu harus bisa juga membuka cakrawala berpikirnya untuk lebih luas ke mancanegara. Siap. Pertanyaan yang ketiga. Patung Merlion ada di Singapura ada di sana. Olah pikir, olah rasa. Ayo, Singapura di luar negeri. Di Malaysia beneran. Wah, ini harus halan-halan ini ya. Ayo bikin paspor ke luar negeri, ayo biar tahu di mana Merlion berada ya. Oke, di atas tanah ya. Di luar Indonesia, waduh. Mind blowing banget jawabannya ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya bukan jawaban yang benar yang saya minta, tapi jawaban yang unik dan kreatif ya. Patung Merlion ada di tempatnya. Aduh, ampun ya. Yang baru jawab Anda terlambat ya. Mohon maaf ya. Ada di Jombang. Siapa itu yang jawab, Sevita? Ayo, kocak kami jawabannya. Iya dong. Supaya puasanya tetap semangat karena kita mau mendapatkan ilmu sebentar lagi. Siap. Pertanyaan yang keempat, siap-siap. Nah, ini pasti seru nih. Karena 15 hari lagi menjelang lebaran ya. Oke, tentang dunia lebaran. Yo. Siap, kasih pembatas dulu. Kue yang rasanya manis dan warnanya putih disajikan saat lebaran apa yo? Ayo, olah pikir, olah rasa. Dipikir, dirasakan makan apa itu ya? Kue salju, putri salju. Kue lebaran, putri kurcaci. Ayo semangat dong semuanya.
Putri cinta pada waktunya, my God ya. Oke, kolang kaling. Belum ada yang betul. Ayo dong, jawab dong. Nih, saya kasih clue ya nih, teman-teman. Nah, itu clue-nya. Ayo coba. Ini clue-nya ya. Ini ya. Ayo manisnya THR. Ayo. Siapa cepat dia dapat. Olah pikir, olah rasa. Pemimpin bisnis harus pandai olah pikir, olah rasa. Ayo, semangat semuanya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Kue yang rasanya manis, so sweet gitu ya. Dan warnanya putih. Dan disajikan saat lebaran. Jawabannya adalah pakai toples. Ya. Ribuan penonton berikan tepuk tangan untuk saya. Itu bukan penonton bayaran ya, itu penonton pencetan. Iya. Oke, siap. Ampun. Selamat sore dari Bogor ya. Jawab dulu, ini mau bagi-bagi duit ini. Oke, siap. Pertanyaan terakhir yang kelima. Siap-siap ya. Oke. Ini pasti teman-teman tahu nih, harus tahu jawabannya karena ini saat yang sangat kita rindukan saat ini ya. Siap. Yang biasanya dipukul ya saat untuk menunjukkan waktu berbuka puasa apa yo? Beduk. Ayo jawabannya harus mind blowing loh ya. Harus out of the box ya. Harus cakep jawabannya. Ayo waktu, perut, piring. Iya, udah pada lapar. Woi, belum waktunya, woi, sabar. Aduh, es batu. Belum betul mangkok, bukan. Bukan itu, aduh sampai nangis ini. Baca komen netizen ya, partisipan kita ya. Gentong, waktunya bedug. Ya, bukan. Ayo. Semangat semuanya. Oke, anak nakal. Ya Allah, kasihan banget anaknya disebut anak nakal. Anak tuh baik semua, Bapak Ibu. Oke, yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Saya kasih clue ya. Tak. Nah, itu jawabannya ya. Tak. Ayo, apa ayo? Oke, gemesin hostnya sayang jauh. Iya, memang saya sayang loh. Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Iya. Oke, yang biasa dipukul waktu menunjukkan waktu berbuka puasa, jawabannya adalah menit. Waktu azan maghrib untuk wilayah Tangerang Selatan pukul 17.59 menit. Tuh, itu jawabannya. Ampun. Udahlah pusing katanya. Selamat untuk Anda yang sudah menjawab ya. Tentunya ini satu hal yang istimewa bagi Anda yang sehari-hari biar tetap semangat sampai saya keringetan loh ini di studio ya. Studio mana? Studio rahasia. Iya. Oke, sahabat Evapora, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan saya dan kini saatnya saya akan hadirkan untuk ngabuburit bareng expert dan tentang leadership series tentang olah pikir dan olah rasa pemimpin bisnis. Siapakah expert kita yang akan hadir sore hari ini? Ya, sadarkah Anda dengan perubahan perilaku atau behavior atau sikap pada saat ini ya, di mana 2 tahun pasca pandemi dengan COVID-19 ini tentunya membuat seseorang berubah pola pikirnya, pola rasanya bagaimana menyikapi dari pandemi COVID-19 ini. Nah, perubahan itu pasti terjadi nih sahabat Evapora. Dan terlebih dengan adanya Ramadan New Version ya, setelah 2 tahun kita berada di Ramadan versi yang baru, maka THR sudah mulai berhamburan. Waduh, THR, tunjangan hari Rebo. Iya. Daya beli pasti meningkat dari sahabat Evapora ataupun customer kita, tapi nggak ngasih tahu belinya ke kita atau ke tempat lain. Nah, ini bagaimana kita membangun olah pikir dan olah rasa kita untuk bisa customer tetap mengikat kepada kita ya. Siapakah beliau? Nah, beliau ini seorang expert behavior therapist. Kita langsung sapa beliau ya. Beliau adalah Pak Bambang Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Bambang? Kabar sehat, seger, berkah, berlimpah, dahsyat, luar biasa. Wah, amazing jawabannya bertumpuk, berlipat ya. Pak Bambang, mohon izin Pak Bambang, posisi sekarang lagi di kota mana nih Pak Bambang? Lagi di Semarang. Lagi di Semarang, Jawa Tengah. Luar biasa nih Pak Bambang.
kami ucapkan terima kasih, senang sekali sore hari ini bisa hadir di Ngabuburit bareng Expert untuk series yang ke-15 ya Pak Bambang, dengan tema olah fikir dan olah rasa pemimpin bisnis. Dan tentunya Pak Bambang di sore hari kami berikan waktu sekitar kurang lebih 30 sampai 40 menit Pak Bambang. Nanti kami izin juga akan ada Q&A secara langsung ataupun melalui kolom komentar. Baik, tampaknya sudah tidak sabar nih Pak Bambang untuk sahabat Evafora yang akan bergabung. Namun seperti biasa di sore hari ini kita akan awali berdoa dulu menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya kepada Pak Bambang, kami silahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah, curahan kasih yang Maha Kuasa Allah hadir mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Oke, bahagia banget hari ini bisa bertemu dengan teman semuanya, sahabat semuanya, para pemimpin bisnis ya, UMKM se-Indonesia ya. Ada di Ponorogo, Surabaya, Madiun, Semarang, Gunung Kidul, Dubai, Padang, Malang, Polewali, dan banyak lagi ya. Selamat bergabung, selamat bergabung, dan bahagia banget kita hari ini akan belajar bareng-bareng lah. Ya teman-teman, hari ini kita akan belajar ya, kita akan belajar santai tentang olah pikir dan olah rasa ya. Olah pikir dan olah rasa. Oke. Sudah kelihatan? Nah, sebentar. Oke, share. Ya, jadi teman-teman, ya, oke. Sebentar ya. Ya, jadi hari ini saya akan mengangkat tema ya, yang ringan-ringan, olah pikir dan olah rasa. Olah pikir, olah rasa ya. Bagi para pemimpin bisnis, saya nggak tahu ya bagaimana teman-teman memandang judul ini, olah pikir, olah rasa. Jadi ya, bagaimana kira-kira kurang lebihnya adalah bagaimana kita bisa mengolah pikir dan olah rasa ya. Bagi kita para pemimpin bisnis. Ini penting ya, karena situasi yang terus seperti ini, 2 tahun kita bersama pandemi, 2 tahun lebih ya. Keadaan serba tidak menentu, kondisi masih seperti dan sebagainya, ini ternyata perlu teknik cara untuk bagaimana kita bisa mengolah pikir. Setiap saat kita menghadapi hal yang unpredictable, setiap saat kita menghadapi sesuatu yang tidak ideal, maka kita perlu dituntut untuk bisa mengolah pikir dan olah rasa. Agar apa? Agar kita bisa asertif ya, bisa memimpin diri kita sendiri, bisa menguasai diri, sehingga kita tetap bisa membuat keputusan-keputusan yang bijak, dan bonusnya kita selalu bahagia. Oke, teman-teman, nama saya Bambang Nugroho, dipanggil Bambang boleh, dipanggil Nugroho boleh, asal saya jangan boleh grok. Saya kebetulan mengaku diri sebagai seorang behavior terapis ya, terapis perilaku. Saya ini pria panggilan, dipanggil di company, di perusahaan-perusahaan, bahkan saya menjadi seorang UMKM builder ya. On base behavior, jadi saya hanya bicara satu hal namanya perilaku. Bicara perilaku, saya ini paling ahli ya. Tolong catat, saya bicara perilaku saya paling ahli, paling expert, paling jago, paling pintar. Se-RT 7, RW 4, Kelurahan Tambak Haji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang ya. Jadi bicara perilaku ya, sama dunia saya di situ ya. Jadi jangan tanya ilmu lain, kelihatan gobloknya. Jadi kalau tanya perilaku boleh tanya saya. Gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, yuk kita mulai. Nah, teman-teman hormati, setiap pemimpin kita semuanya, Anda semuanya pengen selalu bahagia, betul ya? Ya, bahagia, antusias. Terus mampu berdamai dengan diri sendiri ya. Jadi setiap bahagia, setiap saat happy, semangat, gitu kan, dan bisa memimpin diri sendiri ya. Jadi bisa berdamai dengan diri kita sendiri atas segala kondisi, teman-teman. Semarang ini tuh, Semarang ini betul-betul bisa adaptif dengan segala situasi dan kondisi. Setiap orang pengen selalu agile ya. Setiap orang pengen selalu asertif lah gitu ya. Nah, tapi bagaimana kenyataannya teman-teman? Tak semua orang sanggup ternyata. Tak semua orang sanggup. Buktinya banyak orang isinya uring-uringan setiap hari gitu kan.
Ngeluh mulu setiap hari. Mengadu, wah, bahasa Jawanya. Wah, piap, piye, gitu. Tidak fokus pada solusi, tapi ngeluh mulu. Ada nggak di antara Anda di saat sore kali ini? Wajahnya kelihatan, nggak usah dibohong. Ya, jadi teman-teman tuh tak semua orang sanggup, ya tak semua orang sanggup untuk bisa berdamai dengan kondisi. Tak semua orang sanggup selalu antusias, bahagia. Yang sering banyak orang gemar bocor emosi, ya, jadi dikit-dikit marah. Memang udah bocor emosi terus. Itu teman-teman. Nah, itulah kita akan belajar. Kita akan belajar hari ini bagaimana agar kita selalu asertif ya bahasa psikologinya. Bisa menguasai diri kita sendiri. Kita bisa menjadi raja atas diri kita sendiri. Kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. Sehingga atas situasi kondisi eksternal itu tidak mengaruhi kondisi internal kita. Ya, entah lagi kita mesti bayar THR yang belum pegang duit. Utang yang belum terbayar. Bahkan boleh jadi hari ini kita begitu banyak dirundung masalah atau hal-hal yang tak seperti kita harapkan. Gimana kita tetap enjoy, tetap asertif, tetap oke. Nah, kita akan belajar hari ini. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, apa yang terjadi teman-teman kalau kita ini selalu bahagia dan semangat itu dulu. Jadi olah pikir akhirnya akan bisa olah rasa. Rasa itu kan emosi. Emosi nanti adalah buah dari olah pikir. Nah, sekarang bahagia, semangat, antusias, optimis itu emosi. Syukur, ikhlas, ridho, pasrah itu emosi. Damai, sejahtera itu emosi. Nah, teman-teman, apa yang terjadi saat kita bahagia, saat kita penuh semangat? Apa terjadi, teman-teman? Yuk kita bahas pelan-pelan. Saat kita ini bahagia, semangat, antusias, waktu kita ini berjalan begitu cepat ya. Jadi terjadi distorsi waktu. Jadi hari-hari, ya Allah, tahu udah siang, ya Allah, tahu udah mau buka puasa, tahu. Jadi hari itu cepet banget itu. Bagi Anda orang Jawa, keselimur, tahu keselimur. Apa keselimur ya? Bahasa Indonesia apa, Mas? Teralih. Saking asiknya mengerjakan sesuatu, saking asiknya karena kita sedang enjoy, kita sedang happy, sedang antusias, kita keselimur tadi. Teralih waktu kita, sehingga waktu kita rasakan cepat banget. Hari-hari begitu cepat, berganti minggu, berganti bulan. Asik banget. Itu saat apa? Saat kita nih happy, semangat, antusias. Terjadi distorsi waktu ya, waktu berputar begitu cepat teman-teman. Oke, kemudian teman-teman, apa terjadi saat kita ini happy, enjoy, aktivitas jadi ngeflow itu selaras ya, serba ngalir gitu, ide-ide mengalir, kerjaan mengalir, apa ngerjain sesuatu itu ngalir gitu, enteng, asik gitu ya. Itu saat kita ini ngeflow, saat kita ini happy, saat kita antusias. Berikutnya teman-teman, kita jadi ringan kaki, ringan tangan untuk bekerja, gitu. Ringan kaki, ringan tangan bekerja. Oke. Kita jadi entengan, gitu. Kita jadi entengan. Kita jadi apa ya? Ayo kerjakan sekarang, ngapain nanti? Kita jadi giat bekerja, gitu. Kita jadi asik, gitu. Asik gitu. Kemudian teman-teman saat kita nih emosi positif, saat tadi antusias, kita mendadak jadi orang positif dan dewasa. Kita jadi asertif, jadi dewasa. Gitu. Kita wise, jadi bijak gitu. Kaki diinjak, yang ngapunten, mohon maaf kakinya masih kepake dan sebagainya. Jadi kita ini terhadap segala sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip ada tidak nyaman, kita nyaman aja atau happy aja. Kenapa? Diri kita ini sedang oke gitu. Diri kita ini sedang oke gitu. Jadi asik banget itu. Gitu. Nah, teman-teman saya hormati, apa yang terjadi ketika waktu kita terus berjalan begitu cepat karena saking enjoy-nya, kerja kita nge-flow, kita ini apa tadi ya, kita ini giat bekerja jadi enteng, kemudian kita jadi wise, bijaksana. Apa terjadi? Semua orang kan senang ketemu kita akan happy dan sebagainya. Nah,
Nanti kita masa tuanya begitu, wah, tuh bahagia, sukacita. Umur sekian, happy, asik gitu kan. Ini kayak siapa kabarnya? Ya, ini saat kita betul-betul hari demi hari lebih rasa kita lebih antusias, semangat. Di tengah hiruk pikuknya masalah, di tengah ketidakpastian, di tengah segala sesuatu yang betul-betul tak kita harapkan, tapi kita tetap asertif, tetap oke. Gitu. Ini teman-teman. Oke. Ya, saya akan menyapa dulu teman-teman Purwokerto hadir, Sidoarjo hadir, Surabaya hadir, mana lagi ya, Stokis, HNI Rembang hadir dan sebagainya. Oke. Ya, kita lanjut teman-teman. Oke, suara timbul tenggelam mungkin bisa dibantu cek ya. Oke. Teman-teman saya hormati, kita lanjutkan. Itu saat kita bahagia. Sebaliknya saat kita ini bocor emosi, berarti kita lagi tidak semangat, kita tidak antusias, tidak happy, apapun alasannya, apapun pemicunya. Intinya saat fisiologi kita, tubuh kita ini sedang emosi negatif. Apa terjadi? Kita bocor emosi, feel bad. Apa terjadi teman-teman? Yang terjadi antara lain waktu kita jadi melambat, hari-hari jadi panjang dan lama. Jadi hari kita rasa panjang lama gitu. Aduh nggak selesai ini kalau aduh gitu kan. Jadi ini padahal ini jam 16.13 ya. Mau buka puasa tinggal berapa menit ya. Rasanya lama banget itu. Tapi ketika kita selimut kan tidak. Kalau ketika kita teralih kan tidak ya. Sama ketika teman-teman sedang ikuti webinar ini, acara ini, kan happy jadi lupa kalau kita puasa. Saya juga lupa kalau saya ini puasa dari jam sebelum subuh tadi nggak makan. Waktu melambat, sudah waktu melambat, apa terjadi teman-teman? Berikutnya ya banyak konflik batin kita mengalami. Kita banyak mengalami konflik batin itu, jadi nggak enak. Bekerja banyak konflik batin. Aku mau ini tapi, aku mau ini tapi, aku mau ini tapi. Jadi dalam diri kita ada bagian-bagian diri yang saling berbeda kepentingan, yang itu silih berganti untuk saling meminta perhatian, saling meminta gitu kan. Oke. Itu namanya konflik batin, terus internal konflik ya, ada konflik batin itu. Apalagi teman-teman saat kita ini nggak nyaman, kita gemar buang-buang waktu ya, killing time. Saat emosi negatif maunya kita selonjoran, maunya kita malas-malesan, maunya kita mager ya. Enggak semua yang mager gitu. Itu saat kita ini. Apalagi teman-teman saat emosi negatif, emosi jadi labil ya. Labil itu gampang marah, gampang cengkel, gampang nggak nyaman kita nih. Gampang nyaman itu. Gitu teman-teman. Oke. Luar biasa. Ini kondisi saat kita ini feel bad itu, saat kondisi bad mood, saat kita nggak semangat situasi kondisi itu teman-teman. Dan saya takut teman-teman jika para Anda yang tidak selalu semangat, tidak selalu antusias dalam hidup ini, jika tidak sekali kembali ke jalan yang benar, tidak segera melakukan pertobatan, tidak segera melakukan pengakuan dosa, kemudian segera mulai start berbenah diri, saya takut nanti tua Anda kayak gini, saudara-saudaranya. Amit-amit jabat baby. Hadirin orang mana ini? Orang planet lain. Ya, ini teman-teman. Jadi berarti dari sini kita penting nggak kita mengolah rasa kita? Penting ya. Tentu mengolah rasa dialih dari mengolah pikir. Penting berarti ya. Kita selamat sesama pada Anda yang hari ini mau duduk manis untuk belajar di mana Anda berada. Di waktu singkat kita akan belajar itu. Gimana caranya agar kita terus bisa mengolah pikir kita setiap saat, sehingga kita setiap saat enjoy, setiap saat kita dalam kendali, setiap saat kita happy. Kita boleh jadi marah, boleh jadi kita nggak nyaman, boleh jadi kita tak berkenan, tetapi tak sampai memperturutkan kemarahan kita, memperturutkan ketakutan kita, memperturutkan kekhawatiran kita. Kita tidak sampai di situ. Marahnya masih dalam kendali. Ya. Marahnya dalam kendali, ketakutannya masih sekedar warning dan sebagainya. Tidak sampai kita ini parah, kita akan belajar hari ini. Oke, teman-teman itu. Nah, teman-teman hormati, sebuah riset yang menarik ini.
Ini saya kutip dari Profesor Dr. Sarlito Wiransarmono ya. Almarhum, beliau ini dulu ketua HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia. Belum lama meninggal. Risetnya mencengangkan teman-teman, 80% keluarga Indonesia tidak bahagia. 80%. Ya, 80% keluarga Indonesia tidak bahagia. 80%. Ada bilang, yes, temannya banyak loh. 80% keluarga Indonesia tidak bahagia. Berarti yang bahagia berapa persen? 20%. Ngomong-ngomong, Anda termasuk yang di mana ya? Yang 80 atau 20? Halo? Saya jawab sampai tahu nih dari Indramayu. Dari Bandung. Anda termasuk 80 atau 20 gitu. Oke, di Surabaya, Tasikmalaya. Oke. Anda termasuk kelompok 80 atau 20? 80% keluarga Indonesia tidak bahagia. Berarti yang bahagia cuma 20%. Oke. Ya, jadi teman-teman, ini data ya, data dari beliau. Ini data, ya. Oke, yang menarik ini data iya, tapi yang menarik ternyata data riset ini semakin meyakinkan ternyata kebahagiaan, semangat, antusias, feel tadi tidak ada kaitan dengan kekayaan, jabatan, dan status sosial, nggak ada kaitan sama sekali. Nggak ada kaitan sekali. Dalam bahasa matematikanya tidak berbanding lurus. Buktinya pernah dengar orang kaya terkenal hidupnya tidak bahagia? Pernah dengar? Pernah. Terkenal. Sultan, tapi tidak bahagia. Pernah dengar? Pernah. Pernah dengar orang yang hidupnya cenderung pas-pasan, cenderung miskin, hidupnya bahagia? Pernah dengar? Pernah. Nah, Anda pilih mana, teman-teman ya? Pilih kaya tapi tidak bahagia, kaya terkenal tidak bahagia, atau miskin tak terkenal bahagia? Pilih mana? Ayo jawab. Kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Saya tahu Anda berteriak ya, wah kaya dan bahagia, good, betul. Jadi banyak orang kaya tidak bahagia, banyak pakai sekali. Saya sebagai seorang behavior terapis, saya seorang clinical terapis, saya sebagai seorang coach, sebagai seorang hipnoterapis klinis, saya langsung berhadapan dengan para sultan-sultan. Saya berhadapan dengan orang-orang super kaya, ultra kaya. Saya berhadapan dengan para tajir di negeri ini dan berhadapan langsung dengar dari telinga sendiri, hadap-hadapan head to head. Betul teman-teman, mereka tak semua bahagia. Dan ketemu saya kan nggak bahagia, ada masalah. Jadi banyak orang kaya tidak bahagia banyak, tapi banyak orang kaya dan bahagia banyak banget. Kaya dan bahagia banyak banget. Miskin bahagia banyak, banyak. Yang paling banyak sudah miskin menderita pula. Sudah miskin tidak bahagia pula. Itu teman-teman. Nah, kok bisa demikian teman-teman? Ini menarik, ini kemahadilan yang Maha Kuasa ya Allah ya. Dia Maha Adil. Kenapa teman-teman? Ya karena dia Maha Pengasih, dia Maha Sayang. Bahagia itu hak semua orang. Semangat hak semua orang. Antusias itu hak semua orang. Hope, optimis hak semua orang. Semua bentuk sukacita dan turunan itu hak semua orang. Tetapi iri, dengki, malas, putus asa, bete, nervous, takut, khawatir, gundah gulana, tertekan, terintimidasi, apapun, itu juga pilihan. Jadi bahagia itu hak semua orang, tetapi derita itu pilihan. Kalau semati teman-teman, bahagia itu hak semua orang, semangat itu hak semua orang, penuh harapan itu hak semua orang, tetapi kesakitan diri itu juga pilihan. Artinya kita punya kuasa memilih. Terserah kita pilih yang mana. Dan saya yakin Anda milih bahagia, Anda milih semangat, Anda milih antusias. Oke, teman-teman. Nah, inilah kemahadilan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Maha Kuasa kita, Tuhan kita, teman-teman, menganugerahkan semua umatnya, semua orang kita semuanya ini. Tuhan kasih alat ya, Allah kasih alat ya, dipasang di otak tengah kita. Alat di sistem limbik di sana. Alat yang dia berfungsi memproduksi segala bentuk emosi. Jadi semua bentuk emosi, feel good dan feel bad, semua bentuk emosi ini diproduksi di limbik. Kalau belajar biologi di hipotalamus, hipokampus, atau ada di
Nah, limbik ini adalah mesin yang bertanggung jawab terhadap semua bentuk emosi. Emosi hanyalah simptom, gejala, hanya penampakan. Kenapa muncul emosi seperti itu? Karena pasti ada pemicunya. Ada pemicunya, kemudian dia bekerja nih si limbik ini. Dia kayak operator, kayak pabrik aja, atau kayak pabrik. Pabrik itu kan proses output. Dia akan proses saja. Outputnya adalah emosi. Nah, ngomong-ngomong, kenapa tempo-tempo limbik ini produksi feel good? Tempo-tempo limbik produksi feel bad. Kenapa, teman-teman? Karena tergantung inputnya. Input, proses, output. Input, proses, output. Apa inputnya? Ternyata inputnya pikiran. Pikiran. Kenapa kita olah pikir, olah rasa? Karena teman-teman, input segala bentuk emosi, jadi input, proses ada di limbik, output itu emosi. Jadi semua bentuk emosi ternyata buah dari pikiran. Apa itu pikiran? Bahasa gampangnya ya, pikiran. Pikiran itu cara pandang, bagaimana kita menanggapi, menafsirkan, memaknai, mempersepsikan, mengartikan satu keadaan atau satu objek. Nah, itulah bahan bakunya, itu pikiran. Pikiran bahasa Semarangnya apa ya bahasa Semarangnya? Kalau Anda tahu, orang Semarang tahu, pikiran itu teke. Jadi pikiran adalah bahan baku bagi limbik untuk produksi rasa. Pikiran bahan baku bagi limbik untuk produksi rasa. Jadi emosi terbentuk karena kita memandang, melihat, memaknai, menafsirkan satu keadaan, satu kejadian, satu objek tertentu. Teman-teman izinkan saya ngasih satu contoh sederhana. Contoh kita ini rapat, kita meeting. Semua orang terima snack box. Pas bulan puasa saya. Kita terima snack box. Semua orang kasih snack yang sama. Yes, snack box sama. Oke. Rasanya sama, objektif sama kan diproduksi oleh satu home industry yang sama, tempatnya sama atau toko roti, cake yang sama. Tapi kenapa? Tapi rasanya beda nggak rasanya? Emosinya beda nggak akibat snack itu? Oh beda, ada yang terima snack. Ya Allah, ini kok snacknya cuma 3 biji. Oh, ini panitia cari untung, panitia membagi. Jadi hadirnya snack justru menghadirkan duka cita. Tetapi ada yang terima snack, alhamdulillah rezeki kita juga duka min haitsulah tasik. Jadi terima snack aja bisa menunjukkan ada yang terima snack dia bahagia, sukacita, ada yang terima snack duka cita. Kok bisa? Cara berpikir, cara memandang, cara menafsirkan. Jadi teman-teman, semua bentuk emosi, feel, berawal dari cara berpikir. Berawal dari kita bagaimana kita melihat, memandang, mengartikan. Paham teman-teman? Jadi dari sini kita sudah bisa belajar. Bisa nggak setiap saat kita bahagia dan sukacita? Oh bisa banget. Caranya, olah cara berpikir. Bagaimana cara kita bisa olah rasa? Olah cara berpikir. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Karena limbik ini cuma mesin, teman-teman. Limbik cuma mesin. Apapun input, dia akan proses, muncul output. Limbik nggak mau tahu ini pemicunya apa, sebabnya apa, kita dizalimi, kita dipecundangi, kita di yang lain. Dia nggak mau tahu. Pokoknya begitu input masuk proses, input masuk proses, input masuk proses, input masuk proses, input masuk proses. Apa inputnya? Cara berpikir, cara memandang, menanggapi, menafsirkan, memaknai, mempersepsikan. Itu teman-teman. Paham nggak sini ya? Maka ini sebuah teori yang sudah sangat familiar bagi kita semuanya. Sebuah rumus ya. Outcome itu hasil akhir ya. Hasil akhir emosi. Itu ternyata pertambahan dari event, kejadian kali respon. Ini rumusnya. Artinya teman-teman kejadiannya nggak bisa diubah. Pandemi iya, penjualan menurun iya. Daya beli masyarakat turun, iya. Itu event. Kita nggak bisa merubah. Hujan, iya. Mobil mogok, iya. Karyawan
resign. Karyawan andalan nih, resign. Bawa database. Iya. Itu kejadian. Itu kejadian. Oke. Pemegang saham minta dividen dibagi, padahal pengennya ditahan dulu. Iya. Kita nggak bisa merubah keadaan, kan kawan. Kita nggak bisa merubah event. Kejadian kita nggak bisa ubah. Ya itu. Kita nggak bisa merubah keadaan, tetapi kita bisa merubah respon. Apa kita mau reaction, kita reaksi, atau kita terserah gitu. Bagaimana kita memberikan respon, teman-teman? Itu kata kuncinya. Tahu nggak sih teman-teman? Oke, saya akan bantu contoh pelan-pelan biar Anda semua paham. Ya, teman-teman, saya ini keluarga paling bahagia dan kaya. Wih, tepuk tangan dong buat saya. Saya ini keluarga paling kaya, bahagia dan kaya. Oh. Nah, kok beraninya Coach Bambang mengklaim diri paling bahagia? Iyalah, kan suka-suka saya. Kok berani mengklaim diri kaya? Iyalah, suka-suka saya. Ya, kenapa saya bahagia? Oke, yuk kita belajar dulu. Kenapa saya bahagia? Ini istri saya, teman-teman. Saya kasih tahu ya, jelek-jelek saya sudah punya istri. Ini istri saya, cantik nggak, teman-teman? Kalau bilang cantik ya. Istri saya, istri tercinta saya. Cantik nggak? Cantik, oh fitnah. Ini foto istri saya 10 tahun yang lalu, sebenarnya. Sekarang istri saya punya gelar. Gelarnya satu legi. Setengah tua, lemu, ginyuk-ginyuk, full press body. Iya, dan saya bahagia. Teman-teman, apakah silakan tebak apakah istri saya wanita idola saya? Pak, istri saya wanita idola saya? Oke, tepat jawaban Anda. Tidak. Ya. Idola saya Siti Nurhaliza. Wis, cinta di atas kertas. Iya, idola saya Siti Nurhaliza. Minimal Dewi Persik. Apes-apesnya Trio Macan gitu. Daftarnya Sabta Handayani sih. Dan saya bahagia, yes. Saya bahagia. Saya bahagia. Pertanyaannya, mengapa saya bahagia? Karena saya memilih bahagia. Apa kata kuncinya, teman-teman? Memilih bahagia. Saya bahagia karena memilih bahagia. Caranya fokus di kelebihannya. Termasuk kelebihan berat badan. Oh iya, jadi bagi Anda yang istrinya kurus itu kalau terjadi wabah kurang pangan mati duluan. Istriku masih punya stok daging. Ya, saya bahagia karena apa? Memilih bahagia. Istri saya pun juga bahagia bersama saya karena fokus di kelebihan saya, teman-teman. Iya. Fokus di kelebihan saya. Kalau dia fokus di kekurangan saya, mohon maaf, muntah-muntah istri saya lihat saya. Jadi saya bahagia karena memilih bahagia. Apa kata kuncinya? Memilih bahagia. Karena saya memilih bahagia, ya wis gitu, bahagia. Dan saya kaya, Pak Bambang, trainer, coach, terapis, kaya, sombong terserah. Kenapa saya berani ngomong saya ini kaya? Karena saya punya definisi sendiri, saya punya pengertian sendiri tentang kaya. Kaya bagi saya ketika cash in pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran. Selesai. Salangi. Ketika income cash in lebih besar dibanding pengeluaran, maka saya kaya. Nah, gimana cara saya kaya? Ya caranya memastikan pengeluaran saya lebih kecil dibanding pemasukan saya. Sesederhana itu. Jadi jangan tanya aset saya. Rukonya mana? Propertinya mana? Pesawatnya mana? Nggak ada. Nggak bisa kaya. Kenapa? Kaya bagi saya adalah ketika cash in lebih besar dibanding cash out. Sampai sini, teman-teman. Mengerti ya? Oke, good. Jadi itulah, teman-teman. Nah, teman-teman saya hormati, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip. Kita masuk ke prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip kebahagiaan. Yang pertama, teman-teman, kebahagiaan adalah urusan memilih. Memilih apa? Memilih sudut pandang. Ya, memilih sudut pandang. Memilih segi pandang. Memilih cara pandang atas segala keadaan ataupun kejadian. Teman-teman, saya akan contohkan, teman-teman, ada seorang naik, sudah punya mobil Innova Reborn. Dan mobil ini bisa mengantarkan seorang bahagia sukacita tingkat tinggi. Kenapa?
Karena dia memandang bagi mobil Innova ketika alhamdulillah ya Allah, aku bisa punya mobil Innova Ribbon, alhamdulillah. Ketika dia melihat mobil ini sebagai sebuah karunia ya dari Maha Kuasa, maka mobil ini Innova ini mengantarkan sukacita tingkat tinggi. Apalagi dibandingkan kawan-kawannya seumuran, bahkan seniornya, gitu kan ya. Mana si Avanza, mobil 1 juta umat, maka tambah bahagia banget, tambah bersyukur, tambah sukacita. Apalagi bandingkan temennya yang naiknya carry 1000, maka sangat bahagia betapa dia merasa orang sangat beruntung karena bisa punya mobil Innova. Luar biasa. Jadi teman-teman, apalagi dibandingkan temannya, seumurannya, bahkan seniornya masih naik Honda Grand, maka Innova mengatakan kesukacitaan kebahagiaan tingkat luar biasa. Maka teman-teman tolong catat, selalu terbuka ruang untuk bersyukur dan bahagia. Yes. Selalu terbuka ruang untuk syukur dan bahagia. Saat kapan? Saat kita bisa memaknai kepemilikan sesuatu yang kita miliki ada sebuah anugerah agung, anugerah besar yang tak semua orang dikasih. Yang tak semua orang Tuhan kasih, yang tak semua orang bisa memiliki, yang tak semua orang bisa menikmati. Maka segala sesuatu yang dimiliki mengantarkan sukacita luar biasa. Tapi sebaliknya, pemilik Innova juga bisa menderita, teman-teman. Saat apa? Saat membandingkan teman-teman yang lain, bahkan adik kelas, bahkan junior-juniornya sudah naik Pajero Sport. Maka Innova boleh jadi menjadi mobil yang sangat jelek. Ketinggalan. Mobil yang nggak gagah, mobil yang tidak strong, mobil yang malu-maluin loh, boleh jadi loh, boleh jadi mobil yang malu-maluin, ngeri toh. Apalagi bandingan teman yang lain, naiknya sudah Lexus, bisa untuk beli 4 ya, 4 atau 5, seri apa ini? Satu Lexus, apalagi yang Rolls Royce. Maka Avanza menjadi mobil jelek banget. Pemilik Avanza tadi bisa sangat menderita. Kenapa? Karena dia membandingkan dirinya dengan hal lain yang membuat mobilnya menjadikan dirinya inferior, menjadikan kecil, menjadikan ini aku lemah, aku kalah. Jadi kawan-kawan selalu terbuka ruang untuk bersyukur dan bahagia, sekaligus terbuka ruang untuk merasa berkekurangan dan menderita. So, Anda pilih mana? Selalu merasa bersyukur dan bahagia karena hidup ini sudah berlimpah, hidup ini sudah punjul-punjul, hidup ini sudah berlimpah ruah, hidup ini sudah berkecukupan, atau hidup ini berkekurangan. Saya yakin Anda memilih menjadi sosok yang bersyukur dan bahagia. Lagi-lagi cara berpikir, pakai tadi. Lagi-lagi bagaimana kita mengolah cara berpikir, memunculkan feel, memunculkan emosi. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Sama jabatan juga begitu. Hari ini Anda jabat jadi manajer. Ketika Anda bandingkan dengan jadi direksi, Anda jadi kecil. Betul ya? Artinya apapun yang kita hadapi, salah membandingkan, salah memaknai, salah rasa. Anda baru jualan, baru mulai reseller, bahkan dropshipper, mulai busana muslim. Anda bandingin dengan Aulia Fashion. Kecil. Anda baru mulai jualan batik, baru mulai. Udah dibandingin dengan Trusmi, Dandar Hati, dan sebagainya. Kecil. Hati-hati ini membandingkan. Cara berpikir laki-laki. Ketenaran juga begitu. Saya ini orang terkenal. Saya RT 7 RW 4 Kelurahan Tambak Haji, saya terkenal. Pak Bambang terkenal. Ketenaran juga bisa mengantarkan kebahagiaan, bisa mengantarkan berita apapun.
Jadi segala sesuatu teman-teman bergantung cara berpikirnya. Hari ini saya bertemu dengan teman-teman. Hari ini saya silaturahmi dengan teman-teman. Saya bisa bahagia, bisa menderita. Tergantung sudut pandangnya. Jika hari ini saya alhamdulillah bersyukur Tuhan, ya Allah terima kasih diberi kesempatan Evapora dengan panggung ini. Terima kasih Mas kami. Terima kasih Mas Aristian saya. Terima kasih Mas Saiful, Mas Indra. Saya akan merasa beruntung. Orang saya bilang bejo kemayangan. Karena diberi ruang untuk share di Evapora ini. Saya bisa bahagia tingkat dewa, bersyukur tingkat dewa. Termasuk kok Tuhan Allah kasih saya kemampuan public speaking. Termasuk Allah kasih saya ilmu tentang behavior. Termasuk kok ada fasilitas untuk saya bisa ngomong ini kan saya nggak sendirian ya, saya ada banyak tim yang bantu. Maka saya bisa bahagia. Tapi sebaliknya teman-teman boleh jadi saya menderita loh. Serius, saya bisa menderita loh. Kenapa menderita? Iya karena nggak ada honornya. Sorry. Kalau saya lihat nggak ada honor, saya bisa sedih. Saya habis di perusahaan mesti teken. Ini nggak dapat apa-apa loh, sedih. Artinya apa yang saya katakan? Setiap kejadian, setiap momentum, setiap event bisa mengantarkan kita penuh sukacita, bisa mengantarkan kita penuh duka cita. Catat. Setiap kejadian apapun, keadaan, kondisi bisa mengantarkan kita bahagia, bisa mengantarkan sukacita. Paham? Tergantung apa? Tergantung sudut pandang. Kita lanjutkan. Nah, itu yang prinsip pertama. Jadi bahagia, semangat, antusias, urusan memilih. Memilih apa? Memilih sudut pandang. Yang berikutnya, semua bentuk kepemilikan hanya alat bantu. Ini kepemilikan itu bisa aset, baik aset tangible maupun intangible ya. Tangible aset materi. Intangible termasuk brand equity, customer, database customer, dan sebagainya apapun. Semua bentuk kepemilikan hanya alat bantu. Nah, teman-teman hati-hati, hanya alat bantu. Artinya hanya alat bantu itu. Mobil hanya alat bantu, rumah hanya alat bantu. Bahkan masalah pun jadi alat bantu untuk mengantar kebahagiaan atau duka cita. Oke, ada sebuah riset yang menarik ya. Ini saya kutip di sebuah buku ya, Quantum Happiness-nya Deepak Chopra dan Vikas Malkani. Ada riset yang menarik teman-teman. Apa korelasi antara kebahagiaan, kepemilikan sesuatu yang baru dengan kebahagiaan? Apa hubungan korelasi antara kepemilikan memiliki sesuatu dan kebahagiaan? Itu ke atas SUH, subjective unit happiness, level kebahagiaan 0 sampai 10. 0 itu netral, 1 bahagia, 10 sangat bahagia, 10 excited di paling atas, itu excited, sukacita yang sudah dilukiskan. Bahagia banget. Nah, teman-teman, ketika seorang pengen beli mobil misalnya, pengen punya mobil tipe tertentu, ketika baru pengen, nggak ngaruh. Tapi begitu mulai take action, udah mulai nabung, sudah punya uang untuk DP, ya mau utang nih. Kita nggak diskusi soal baik buruknya utang, tapi fenomenanya. Ketika sudah ngumpul untuk DP, datang ke dealer, oke, sudah siap DP, udah mulai milih-milih warna, grafiknya naik itu level kebahagiaannya. Kemudian diajukan leasing tanda tangan, bahagia banget. Ketika ternyata di ACC, bahagia banget. Ketika mobil diantar di rumah, bahagia banget, excited di skala 10, bahagia banget, susah dilukiskan saking bahagia di level 10 excited. Kenapa mobilnya baru? Dan tahukah teman-teman, berapa lama kebahagiaan sukacita excited karena mobil itu? Ternyata risetnya ini, ternyata kebahagiaan sukacita excited tadi hanya bertahan 12 hari. 12 hari. Setelah itu terjadi antiklimaks dan akhirnya diingat cicilannya, saudara-saudara. Ya, teman-teman, dari sini kita bisa belajar, bukan kita tidak boleh punya sesuatu, bukan tidak boleh kita memiliki aset tertentu, popularitas tertentu, punya viewer jumlah tertentu, follower jumlah tertentu, atau apapun.
Bukan kita tidak boleh punya sesuatu itu, tetapi ingat segala sesuatu itu hanya sebentar, habis itu balik lagi. Saat SMA Anda pasti belajar hukum Gaussian, nikmat yang diulang-ulang jadi biasa. Nikmat banget yang diulang-ulang, lama-lama jadi biasa. Hati-hati. Nah, banyak teman-teman kita ini diperdaya oleh pikiran, lebih tahu pikiran. Sama, kita punya masalah. Aduh, kalau masalah selesai aku pasti plong. Iya, begitu selesai, plong. Tapi setelah itu udah biasa lagi. Oke, kita lanjut. Jadi prinsip pertama tadi apa? Bahagia itu adalah memilih, urusan pilih. Yang kedua apa? Semua bentuk kepemilikan yang alat bantu. Yang ketiga apa, teman-teman? Oke, hanya dua, sorry. Yang bantu. Nah, teman-teman hormati. Nah, sekarang kita masuk. Jadi bahagia urusan memilih. Kepemilikan hanya sekedar alat ya, hanya tool untuk mengantar kebahagiaan, sukacita, semangat dan sebagainya. Nah, teman-teman hormati, kita lanjutkan. Mengapa kita harus mengolah cara berpikir? Mengapa kita betul pintar-pintar mengolah cara berpikir? Kenapa kita harus punya kompetensi? Kita punya keahlian, punya kompetensi mengolah cara berpikir. Kenapa, teman-teman? Karena dalam hidup ini ada dua hal yang sampai kiamat kurang 2 hari, tolong catat. Sampai kiamat kurang 2 hari kita berhadapan dua hal. Apakah itu, teman-teman? Yang pertama, hidup ini hampir tak pernah ada yang ideal. Ya, hidup hampir tak pernah ada yang ideal. Apa itu dia? Seperti yang kita inginkan, seperti yang kita harapkan, seperti yang kita harap-harap. Kalau toh ideal sebentar, tadi pengen punya rumah, setelah punya, alhamdulillah, setelah itu biasa lagi, betul ya? Hati-hati, hidup hampir tak pernah ada yang ideal. Idealnya kapan bisa selesai tesisnya? Setelah selesai, ya biasa lagi. Hidup hampir tak pernah ideal. Yang kedua, akan terus terjadi hal unpredictable, unexpected, hal di luar dugaan. Pandemi termasuk buat kita shock, iya, di luar dugaan. Jadi dalam hidup ini akan dua hal yang akan terus kita hadapi. Satu, hidup tak pernah ideal. Yang kedua, akan terus terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Nah, maka teman-teman, apa yang kita lakukan agar kita selalu semangat, antusias, kita bisa asertif dengan situasi apapun kondisi sekitar kita bisa olah pikir dan olah rasa kita bahagia. Apa, teman-teman? Langkahnya adalah penerimaan. Apa itu penerimaan? Acceptance. Ikhlas ridho atas apapun yang sudah dan sedang terjadi. Salangi, kita harus belajar terima apapun yang sudah dan sedang terjadi. Kenapa harus terima? Karena kejadian sudah terjadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain tadi. Ibarat nasi telah jadi bubur, buburnya nggak mungkin jadi nasi lagi, yang paling mungkin jadikan bubur spesial, kawan. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini ruangan ini panas, ruangan terlalu dingin. Timku brengsek, ya itu tim kita. Pimpinanku itu, ya itu. Customerku itu, ya itu. Kita nggak bisa ngubah. So, kita nggak usah berubah keadaan. Tetapi kita bisa mudah respon kita atas keadaan itu. Kita bisa mengubah cara pandang kita atas kejadian itu. Kita bisa mengubah respon atas keadaan itu. Yang kedua, teman-teman, ubah sudut pandang. Jadi setelah terima, ubah sudut pandang, ubah sisi yang berbeda. Lihat dari sisi yang berbeda, lihat dari angle yang berbeda, itu kata kuncinya. Hari ini saya bahagia banget. Kenapa? Ini opportunity, ini kesempatan beribadah, beramal soleh, apalagi Ramadan, untuk mengasah kompetensi, nambah network, nambah teman, nambah portofolio. Maka kejadian sore ini membahagiakan saya, mensukacitakan saya tingkat tinggi. Masuk pandang, jadi terima, ridho, ikhlas atas segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi. Kemudian ubah sudut pandang, teman-teman. Yang ketiga adalah fokus pada solusi. Artinya, iya ini masalah. Sekarang fokus pada solusi, bukan fokus pada masalahnya. Kenapa? Di mana kita berfokus, di situ energimu. Nah, teman-teman, izinkan saya mengakhiri sharing ini beberapa menit ke depan dengan cerita namanya Mas Marno. Saya kok mengundang lah teman-teman di seluruh antero dari Tasikmalaya, Ponorogo, Surabaya, Madiun, Dubai, Padang, Malang, Surabaya, Sidoarjo, Karawang, dan semuanya ini teman-teman, kawan-kawan silahkan datang ke Semarang. Ya. Di Semarang ada jalan Tamrin. Jalan Tamrin itu jalan yang padat banget teman-teman ya, ada gerai,
rumah makan Nusantara namanya Laras Rosong. Sebelahnya ada gerai untuk mungkin gerai kacamata ya, mungkin nggak pulang atau apa. Rame banget, ada 2 gerai, beda yang dijual tapi sasak ramenya. Ada apa dengan Laras Rosong? Ada seorang juru parkir namanya Marno. Ada apa dengan Marno? Sebelah optik juga optik ada juru parkir. Kenapa Mas Marno? Kenapa saya minta Anda datang ke sana? Mas Marno juru parkir dia. Tapi dalam menjalankan tugasnya juru parkir, dia sangat tidak mirip jadi juru parkir. Saya lebih suka menyebut dancing on the street. Kenapa? Karena saat dia itu menjalankan tugasnya itu mundur, excited gerakan tangannya. Goyang, goyang, goyang. Bahkan dia mainkan pelita prit itu dengan gaya artistik tertentu. Jadi singkat cerita, gerakannya itu sangat artistik, sangat elok sepanjang hari. Semua orang dipanggil bos. Jadi siapapun Anda datang ke sana, pasti dipanggil bos. Bos. Singkat cerita, Mas Marno dalam tugasnya sangat luar biasa, eksentrik, asik banget. Barangkali dulu alumni apa ya, Tapak Suci atau Pagar Nusa. Jadi sangat excited luar biasa gitu. Yes, itu Mas Marno. Bahkan dengan sebelahnya. Ya jurupanya, ayo maju, mundur, berani ketahuan. Jadi sangat tidak semangat selain kita ngambil duit aja. Teman-teman, saya dulu kantor saya depannya, jadi saya tahu sama ini luar biasa. Dan saya berpikir bahkan investigasi. Teman-teman, cuma itukah dengan Mas Marno? No, Mas Marno banyak hal di luar tugas pokoknya apa misalnya? Dia ikut bukain pintu, silahkan. Bukain pintu, bukan tugas juru parkir, tapi dia lakukan. Dalam bahasa manajemen disebut ABCD, above and beyond the call of duty, melakukan satu lebih dari seharusnya. Cuma itu tidak mayungin, nyebrangin orang mayungin, ikut bawain barang, ngasih info, Pak mau ke timur, hati-hati Pak, di sana lagi ada pengecoran, jadi mungkin nyetel doel Sinta mungkin pas lagi nggak ada. Jadi Mas Marno melakukan banyak hal di luar tugas pokoknya. Maka teman-teman, suatu hari saya betul-betul mencoba untuk investigasi. Sepulang saat sengaja Jumat, di dekat ke situ ya Jumatan, dan saya tanya, Mas Saman hebat, boten hebat, tidak hebat, Saman hebat, tidak. Anda hebat Mas, tidak, boten dan jawabnya. Ternyata dia nggak malah hebat. Saya coba, sampean Mas, Anda Mas itu Anda kalau ngasih apa excited. Anda kayak gitu-gitunya. Apa jawabnya? Nggih Pak, iya Pak. Kula niku tiyang bejo kemayangan Pak. Saya ini orang penuh keberuntungan Pak. Ngatasé kula Pak, orang seperti saya. Kok saged dados juru parkir? Kok bisa jadi juru parkir? Alhamdulillah Pak. Saya yang juru parkir bisa alhamdulillah Pak. Saat ini Pak, sekarang Pak, saya bisa pegang yotro itu duit. Sekarang Pak, setiap hari saya bisa pegang duit. Sekarang Pak, saat ini Pak, bojo kula saged tumbas was. Sekarang Pak, istri saya bisa beli beras. Alhamdulillah Pak, saat ini bojo kula anak kula saged sekolah. Jadi sekarang saya bisa beli beras, anak saya bisa sekolah. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Dia menyebut sampai 16 kali, saya ingat. Jadi Mas Marno itu ternyata kenapa dia begitu luar biasa? Karena merasa bahwa saya ini orang paling beruntung sedunia raya sealam semesta. Maka dia sampai lupa saat ngasih apa-apa itu kayak gitu. Jadi Mas Marno kenapa begitu luar biasa? Syukur. Saya Mas, saya tanya. Tapi kan nggak harus ngangkat junjung, nggak harus bukain pintu, nggak harus nyebrangin orang loh Mas. Apa kata dia? Nggih Pak, iya Pak. Kalau nek mantuk saya pulang, keng kerja men kesel Pak, men boten banget nopo-nopo sudah tidak kuat apa-apa. Jadi kalau dia pulang merasa nggak bisa ngapa-ngapain, makanya bareng isak tilem, habis isak tidur, terus nanti tidur jing-jing bidamel, besok lagi berangkat lagi. Pak, kapan kalau niki mupangat kali tiang sanes? Kapan saya berangkat gerak-gerak? Mengke menawi pangeran nimbali kula nanti ketika Tuhan panggil saya. Sawuk kula napa, Pak? Sawuk kula napa, Pak? Ketika Tuhan kelak panggil saya, bekal saya apa, Pak? Bekal saya apa, Pak? Jadi ketika Tuhan kelak panggil saya, bekal saya apa, Pak?
Jadi teman-teman, sahabat Evapora semuanya, Evaporian, bagi Mas Marno mengangkat barang, membukain pintu, mayungin, nyebrangin orang, ngasih informasi pada orang tentang kondisi jalan, bagi Mas Marno adalah dalam rangka menjemput bekal kematian yang indah. Beda dengan juru parkir di optik tadi. Evaporian, teman-teman, pertanyaan saya, sudahkah Anda menjadi Marno-Marno di pekerjaan Anda? Di lingkungan Anda? Sudahkah Anda hidup penuh rasa syukur atas segala keadaan, segala yang ada? Anda melakukan segala sesuatu yang terbaik, bahkan plus. Karena dalam rangka menjemput kematian yang indah. Bersabar menangani customer, menangani tim, menghadapi berbagai masalah. Bukankah ini kesempatan kita untuk menyiapkan bekal menuju kebahagiaan? Selamat menjadi Marno-Marno di daerah Anda masing-masing. Terima kasih, sukses Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bambang, luar biasa untuk sore hari ini berikan pencerahan yang begitu dalam. Terlebih lagi tadi disampaikan tentang Mas Marno ya, yang bagaimana memberikan kontribusi yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang juru parkir. Luar biasa. Terima kasih untuk Pak Bambang, dan selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui kolom komentar ataupun yang sudah resen. Saya akan lihat terlebih dahulu untuk partisipan yang sudah resen, ada 6 orang nih. Mas Bambang nih ya. Kita berikan kesempatan untuk Indah Nova. Dari Indah Nova silakan boleh dibuka mikrofonnya dan juga di open kameranya untuk bisa bertanya secara langsung kepada Pak Bambang Nugroho ya. Silakan Mbak Indah. Saya berikan kesempatan. Oke, Mbak Indah 1, 2. Oke, kita berikan kesempatan untuk yang kedua, Pak Ahmad Sunarko dari Kendari. Pak Ahmad Sunarko dari Kendari, silakan boleh dibuka mikrofonnya jika ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita, Pak Bambang Nugroho. Oke, silakan. Silakan. Oh, sudah terbuka untuk Mbak Indah ya. Mbak Indah sudah tergabung, silakan. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu. Silakan Mbak Indah Nova. Halo, silakan. Halo Mbak Indah. Baik, kita berikan kesempatan yang lain kalau belum tersambung. Halo Mbak Indah. Baik, mohon maaf. Kita lanjut untuk selanjutnya kepada Pak Ahmad Sunarko. Apa sudah tersambung Pak Ahmad Sunarko dari Kendari? Monggo. Adakah? Oke, belum ada juga. Saya langsung ke pertanyaan dari kolom komentar ya untuk Mas Bambang. Dari Yuda Febrian, bagaimana cara menyeimbangkan rasa mudah bersyukur atau penerimaan dengan rasa untuk tidak mudah puas atau ingin terus tumbuh? Silakan Mas Bambang. Oke, jadi syukur itu adalah merasakan hadirnya karunia. Itu syukur. Syukur itu bukan kepemilikan. Syukur adalah merasakan hadirnya karunia Tuhan karena ilahi, karena kita diberi apapun. Itu syukur. Kalau kita belajar dari Imam Ghazali ya, seorang pakar filosof yang luar biasa. Jadi level syukur lebih tinggi ternyata bukan saat kita mengatakan aku bersyukur, aku bahagia itu. Syukur adalah menjadikan apa yang Tuhan kasih pada kita sebagai bekal kita untuk berkarya lebih besar lagi. Itu syukur yang sungguh. Jadi syukur yang sungguhnya, sesungguh-sungguhnya adalah syukur yang menjadikan apapun karunia Tuhan itu menjadikan alat untuk karya lebih besar. Syukur ketika kita diberi rezeki banyak, ketika rezeki itu digulung lagi untuk kebaikan. Kita diberikan karunia ilmu, kompetensi, itu justru yang kita bagi lebih banyak lagi. Kita punya sesuatu, Evapora, kasih ruang gratis ini. Ini kan bentuk rasa syukur gitu. Bagaimana semakin banyak orang bisa mendapatkan pembelajaran edukasi secara gratis. Jadi syukur bukan berarti fatalis karena aku udah terima, itu enggak. Syukur yang sesungguhnya adalah justru syukur yang tidak berpuas diri. Kita berpuas tetapi bukan kita langsung ya wis deh,
Udah deh, no. Berangkat dari Imam Ghazali tadi, ajaran Imam Ghazali, justru apapun yang Tuhan berikan pada kita, itu sebagai modal kita untuk bisa menikmati lagi dengan cara terima kasih. Teman-teman boleh belajar dari para pebisnis yang sudah sampai. Para pebisnis yang sudah sampai. Sudah sampai artinya sudah sang dirinya sudah matang, sudah berkecukupan. Maka dia mengembangkan cabang baru dan sebagainya, bukan dalam rangka menambah pundi-pundi kekayaan, bukan itu. Tetapi dia dalam rangka bersyukur agar bisa banyak orang dapat maslahat. Lebih banyak orang dapatkan manfaat, lebih banyak orang dapatkan value. Duit ngikut gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Semoga menjawab. Baik. Terima kasih Mas Bambang. Kita berikan kesempatan untuk yang bertanya secara langsung. Sudah ada Pak Jun Ahmad. Oke, Pak Jun Ahmad boleh bersiap membuka mikrofonnya. Boleh bertanya secara langsung kepada Mas Bambang Nugroho. Silakan Mas Jun Ahmad untuk open mikrofonnya. Oke, kita berikan kesempatan. Apakah bisa dibuka mikrofonnya? Oke. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir mungkin ya, Pak Bambang, yang bertanya secara langsung melalui kolom komentar juga. Saya bacakan dari sahabat kita yang namanya Auladi Filani. Bagaimana melakukan analisa riset potensial market masa depan untuk setengah tahun ke depan nih dari perilaku market saat ini? Silakan. Ya, oke. Mungkin kita malah nggak perlu analisa. Ya. Kita nggak perlu analisa market, analisa perilaku market terhadap. Tapi yang paling penting menurut saya justru kita design thinking. Design thinking bukan product thinking. Jadi memastikan perilaku customer dengan cara kita melakukan design thinking. Jadi menciptakan produk berangkat dari kebutuhannya, masalah customer. Oke. Saya tidak ingin ngobrol banyak tentang analisa tentang market yang seperti apa, tapi kita buktikan, kita cari potensi market dengan cara lakukan riset. Gitu. Jadi Anda akan bantu siapa? Jadi siapa market Anda, target market Anda, customer Anda. Saya akan bantu siapa? Anda akan bantu siapa? Dalam hal apa? Kita mesti riset di market. Nah dari situ nanti ketemu masalahnya, dari situ baru kita siapkan produknya. Jadi saya bantu siapa? Saya bantu siapa dalam hal apa? Nah, hal apa tentu yang sesuai dengan kompetensi, kapasitas, sesuatu yang kita miliki. Saya bantu siapa? Ini para business owner misalnya ya. Saya bantu para business owner dalam menyiapkan aplikasi apa misalnya, karena teman-teman barangkali Anda bergelut di dunia aplikasi dan sebagainya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi biar kita menciptakan segala sesuatu berdasarkan kebutuhan market, kebutuhan pasar gitu. Karena nanti kalau kita hanya lihat perilakunya, kita bisa salah lagi. Makanya design thinking. Saya merekomendasikan teman-teman semuanya untuk kembali belajar design thinking. Sementara di YouTube banyak banget design thinking. Ada dasar design thinking. Jadi karena perilaku berubah nanti akan ketahuan sebenarnya. Tapi lagi-lagi dengan design thinking, itu kata kuncinya. Gitu Mas, terima kasih. Baik, satu pertanyaan terakhir mohon izin Mas Bambang dari Mas Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengkolaborasi olah fikir, olah zikir menjadi momentum perubahan diri khususnya bisnis? Olah pikir, olah zikir. Olah pikir, olah zikir. Yes, kemarin saya ada yang tanya, olah pikir, olah zikir, olah zakar, sorry kuyon. Ya, zikir apa? Zikir kan ingat pada Allah, ingat pada Tuhan. Jadi zikir itu kan aktivitas yang kita ingat. Ketika seorang bisa ngolah itu paling keren banget. Cuma saya tidak masuk ke situ karena takut banget. Zikir adalah ingat Allah, ingat Tuhan. Contoh hari ini. Saya menjadi sangat powerful hari ini, sore ini, menemani teman-teman hari ini. Saya menjadi powerful karena sampaikan olah pikir sekaligus olah pikir, zikir sebenarnya. Olah pikir ini kesempatan, ini ruang, ini saya bisa sharing, bisa berbagi.
Tapi saya juga menganggap bahwa ini cara Tuhan, cara Allah memberi kesempatan saya untuk berbagi. Terima kasih ya Allah. Jadi saya memandang bahwa hari ini adalah Tuhan Allah memberi kesempatan saya, berikan panggung bagi saya untuk berbuat sesuatu. Bukan itu zikir. Sepanjang saya sesi ini, sambil saya ngomong terocos gini, sambil lihat Anda, sambil Tuhan terima kasih banyak yang ikut. Semoga sambil ngomong aja, sambil ngomong juga, semoga ini jadi wasilah, jadi jalan untuk orang paham, sadar, mengingat kuasa-Mu. Jadi sangat ideal olah pikir sekaligus dimixkan dengan olah zikir. Bahkan bagi seorang teman Muslim, pikir dan zikir harusnya tak boleh terpisah. Pikir kita juga diarahkan ke zikir. Sengaja saya nggak ngomong tentang zikir karena takutnya zikir lupa, agak panjang karena kesan banyak zikir baca bacaan tertentu selama sekian banyak gitu. Gitu Mas. Ya, baik, terima kasih Mas Bambang, dan kami ucapkan selamat berbuka untuk rekan-rekan kita dari wilayah Tangerang, wilayah Tengah maksud saya. Iya, oke, siapakah ini? Ya, Dengan Mbak siapa ini namanya? Saya Rima di Solo. Oke, Mbak Rima pamungkas ya, karena kita akan bersiap juga untuk berbuka ya, untuk saudara-saudara kita. Silakan Mbak Rima. Iya Pak, terima kasih sebelumnya, terima kasih buat kesempatannya. Saya izin tanya gimana caranya untuk bisa menyembuhkan mental block agar tidak trauma pada laki-laki. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rima. Disilakan untuk Mas Bambang. Oke, melepaskan mental block atas trauma laki-laki. Oke, kalau betul-betul sudah jadi trauma, usul saya Anda datang ke ahlinya. Silahkan ke psikolog klinis atau ke hipnoterapis klinis. Itu. Nggak ada cara lain. Karena kalau sendiri berat banget. Itu teman-teman. Kalau udah sampai ke blocking, sudah nggak nyaman, ketemu. Misalnya tandanya ya, orang belajar ketika PDKT ini sudah oke PDKT, begitu mau saya selalu benar nggak enak, nggak nyaman, ada blocking. Nah, usul saya nggak usah repot-repot, nggak usah pusing-pusing. Temui ahlinya, temui yang berkompeten menangani. Ini sangat teknis, karena kalau sendiri mungkin bisa, tapi agak repot. Kalau udah sampai ke blocking, itu butuh penanganan khusus. Gitu Mas. Ya, baik Mas Bambang, terima kasih. Tidak terasa sudah menjelang penghujung acara kita di sore hari ini. Berkenan untuk Mas Bambang, pertanyaan pamungkas dari saya, boleh tahu Instagramnya Pak Bambang? Saya masih di FB, belum di IG, belum aktif ya. Jadi, atau Facebooknya boleh Mas Bambang? Bambang Nugroho. Oh Pak Bambang Nugroho, oke. Untuk nomor handphonenya boleh disebutkan Mas Bambang? Boleh, jika berkenan. Nomor rekeningnya ya enggak? Nah, Siap. Saya di 081 181 1279128. Saya ulangi 081 1279128. Baik. Oke. Saya ulang ya, tentunya di 0812 ya. Oke, 0811 279 128 ya. Iya, baik. Terima kasih Mas Bambang. Berkenan untuk closing statement di sore hari ini Mas Bambang dengan penyampaian tentang olah fikir dan juga olah rasa untuk para pemimpin bisnis. Kami silakan. Oke, teman-teman Evaporian, Yang Maha Kuasa sudah kasih anugerah berupa alat memproduksi emosi, namanya sistem limbik. Dia bekerja hanya proses output, tergantung inputnya. Jadi ketika Anda mau bahagia, semangat, antusias, maka kata kuncinya adalah olah cara berpikir. Terima atas segala sesuatu yang terjadi, terima, ubah sudut pandang, fokus pada solusi. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Mas Bambang. Terima kasih atas sharingnya yang luar biasa untuk sore hari ini. Semoga kita menjadi manusia yang bersyukur dan juga bisa mengolah pikir dan juga mengolah rasa. Salah satu pesan yang luar biasa dari Mas Bambang adalah tentang Mas Marum bagaimana memberikan kontribusi yang terbaik dari setiap aktivitasnya. Terima kasih Mas Bambang, semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk aktivitasnya.
Terima kasih untuk sahabat Evaporian yang sudah berbagi dan juga ikut menyimak dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu di Ngabuburit bareng di Expert di pertemuan yang berikutnya. Saya Idham Surahman pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang. Terima kasih Mas. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. They say that love never lasts, that love never lives to see another day. But what I know deep down inside is what I feel, and it's so real. I gave it up all for you, and there ain't nothing that I won't do. All I know deep down inside is what I feel, and it's so real with you. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. They say you're out of your mind. Don't you know that love fades away? They say it only brings you pain. But what I feel is so real. I give it up and turn to you, 'cause I know what your love can do. Oh Allah, open up our hearts and make us feel how it's so real with you. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only